Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking. Gugup atau grogi ini adalah suatu kondisi seseorang yang mana berkata dan berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, sehingga membuat seseorang itu menjadi tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang difikirkan, ada sesuatu yang ditakutkan, sehingga menjadi tidak tenang dan berbagai hal lainnya. Hal ini disebabkan oleh pikiran. Banyak sekali kekhawatiran, ketakutan, juga pikiran-pikiran yang menyebabkan diri sendiri tidak tenang. Alasan kenapa seseorang grogi: yang pertama, tidak menguasai materi. Dalam konteks public speaking, berbicara di depan umum, seseorang public speaking ini tidak boleh diatur oleh kondisi apapun. Jadi dia itu harus luas, harus lebih lihai untuk tampil. Public speaking ini harus bebas sehingga terlihat relax, lebih menyenangkan, dan ditunggu-tunggu oleh para audiens. Yang kedua, jam terbang. Orang yang sudah terbiasa untuk berpublic speaking tentu akan jauh lebih baik public speakingnya. Orang yang sudah sering berbicara di depan umum pasti akan tahu di mana titik persoalannya, bagaimana cara mengatasi kegrogian yang ada. Dia akan tahu bagaimana menghadapi public speaking ini. Tapi kalau baru pertama kali, pasti akan muncul ketakutan. Jadi jam terbang ini akan membuat public speaking menjadi lebih baik. Makanya untuk itu, agar kita menjadi public speaking yang lebih baik, kita harus mempunyai jam terbang atau pengalaman-pengalaman yang lebih banyak. Solusi untuk mengatasi permasalahan grogi, gugup, dan rasa cemas tadi yaitu yang pertama, kita harus mempunyai jam terbang. Artinya, seseorang public speaking harus membiasakan diri tampil di depan umum untuk berbicara supaya lebih lihai, lebih pede untuk berpublic speaking. Yang kedua, harus menguasai materi. Seorang public speaking itu harus menguasai materi supaya tidak terbata-bata ketika membicarakan topik yang akan dibahas. Kita harus menguasai materi terkait apa yang mau disampaikan. Seorang public speaking ini tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan. Kalau masih tidak menguasai materi, tentu akan terjadi rasa gugup, cemas, ketakutan karena tidak ada materi yang akan disampaikan, tidak tentu. Yang ketiga, menguasai situasi. Seseorang public speaking diwajibkan hadir sebelum audiens datang. Jadi public speaking ini lebih melakukan persiapan, seperti melakukan pengecekan keadaan di tempat kita akan berpublic speaking. Kesalahan dari public speaking biasanya dia lebih datang terlambat, seperti dia menjadi tamu, sehingga dia akan
grogi atau apa. Yang keempat, meyakinkan diri akan tampil maksimal mungkin dan lakukan relaksasi sebelum tampil. Relaksasi itu penting supaya kita tidak grogi, seperti menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Pokoknya lakukan apa-apa yang membuat diri kita jauh lebih rileks sehingga tidak grogi dalam penyampaian materi nantinya. Atau supaya ketika kita dipanggil oleh pembawa acara, public speaking ini bisa tampil lebih pede karena sudah meyakinkan dirinya bahwa ini tidak apa-apa. Yang kelima, latihan sebelum tampil. Latihan sebelum tampil ini sangat penting dilakukan oleh seorang public speaking, karena seorang public speaking harus latihan sebelum. Contohnya, seorang public speaking ini latihan di depan cermin, bagaimana gaya-gaya dia menyampaikan materi nantinya, atau juga bisa dengan temannya. Ini dilakukan supaya tidak grogi lagi saat tampil. Dan public speaking juga harus memperhatikan penampilannya supaya audiens tidak malas untuk melihat pembicara. Kalau audiens malas, nanti pembicara tidak akan lagi menjadi pusat perhatiannya. Yang keenam, mengenali dan memahami audiens. Setiap audiens ini berbeda, jadi public speaking harus mengetahui siapa audiensnya. Contohnya anak muda, jadi kita harus lebih santai, lebih mengikuti alur anak muda itu. Contohnya dalam segi bahasa, kita memakai bahasa-bahasa anak muda. Hello guys, itu contohnya. Jadi itu termasuk strategi bagaimana supaya diterima oleh audiens lebih baik. Yang ketujuh, memanfaatkan alat bantu. Alat bantunya contohnya menggunakan infocus dengan PowerPoint. Jadi bisa memudahkan kita untuk menyampaikan materi atau menyampaikan poin demi poin, sehingga jika kita lupa kita bisa melihat poin-poin itu dan menjabarkannya. Yang ke-8, positive thinking. Positive thinking itu meyakini bahwa semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita, menanamkan pikiran positif bahwa audiens itu orang baik. Banyak tips lainnya yang sebenarnya berdasarkan pengalaman public speaker di muka bumi. Setiap public speaker ini memiliki strateginya masing-masing untuk mengatasi rasa gugup, cemas, dan rasa takut ketika berada di publik. Jadi strategi ini sangat penting ada untuk mengatasi rasa gugup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.